Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan coba bahas soal latihan PAT. Nah, untuk bentuk soal PAT nanti, salah satunya adalah bentuk pilihan ganda multi-isian. Di mana pilihan ganda multi-isian, di sini kalian bisa memilih lebih dari satu pilihan. Bisa milih 2, 3, 4, atau bahkan bisa milih 5-5-nya. Nah, untuk contohnya bisa kita coba di sini. Apabila ada sebuah matriks dengan ordo 2x2 dengan elemen-elemen sebagai berikut dan keterangannya matriks tersebut matriks singular, maka berapakah nilai X yang memenuhi? Oke, pertama kita gambar dulu ya matriksnya. Jadi di sini ada baris pertama, kolom pertama yaitu X min 4. Nah, baris pertama kolom pertama kita masukkan. Baris pertama kolom kedua nilainya 10. Kita masukkan. Baris kedua kolom pertama, ingat baris itu yang ini. Berarti kalau baris kedua turun ya, tulisnya di sini berarti. Kemudian lanjut baris kedua kolom kedua. Nah, ini adalah matriksnya. Kemudian ada keterangan matriksnya adalah matriks singular. Pahami, matriks singular apabila matriks tersebut bernilai determinan 0. Determinan 0. Nah, untuk determinan sendiri, bisa kita gunakan cara yang kemarin, yaitu nilai A dikali dengan D dikurang B dikali dengan C. Nah, ini adalah rumus untuk mencari determinan. A-nya adalah yang ini B, C, dan D. Nah, nanti tinggal kalian masukin aja ke dalam rumus. Untuk bentuknya sekarang kita coba ya. A kali D. Berarti X min 4 dikali D-nya 2X min B kali C, B-nya 10, C-nya 1 sama dengan 0. Kalikan ya. Kalau perkalian dengan penjumlahan atau pengurangan, pahami semuanya harus dikalikan. Jadi 2X kalikan dengan X, dapat 2X kuadrat. 2X harus dikali dengan min 4 juga. Berarti dapat min 8X. Nah, yang ini min 10 kali 1. Berarti tetap min 10 sama dengan 0. Ketika sudah seperti ini, 2 min 8 min 10, kalau bisa disederhanakan, kalian sederhanakan terlebih dahulu. Nah, ini kan bisa kalau kita bagi dengan 2. Dibagi 2 jadi X kuadrat, min 8 dibagi 2, min 4X, min 10 dibagi 2, min 5, sama dengan 0. Jika bentuknya sudah seperti ini kan jatuhnya ke persamaan kuadrat, pelajaran kelas 9. Nah, seharusnya di kelas 9 ini sudah diajarkan ya. Jadi, untuk yang belum dapat materi persamaan kuadrat, nanti mungkin bisa cari informasi dari internet, boleh, dari buku paket juga boleh. Nah, jadi ketika bentuknya sudah seperti ini, kalian cari nilai X-nya, yaitu 2 buah bilangan ketika dikali min 5. Sedangkan 2 buah bilangan tersebut, ketika nanti kalian tambahkan, nilainya adalah min 4. Jadi cari 2 buah bilangan ketika dikali min 5, ketika ditambah nilainya min 4. Nah, di sini dapat X min 5, kemudian satu lagi adalah plus 1. Karena min 5 dikali 1 kan min 5. Min 5 ditambah 1 nilainya min 4, berarti kan pas. Ini konsepnya kembali lagi ya, harus paham di SMP kelas 9. Jika sudah, rubah tandanya, berarti X-nya sama dengan positif 5. Satu lagi, X-nya sama dengan negatif 1. Nah, ini kita lihat ada 2 buah nilai X. Berarti jawaban yang pas adalah positif 5 dan juga negatif 1. Untuk tipe soal yang kedua adalah tipe soal benar-salah. Jadi untuk tipe soal benar-salah, apabila nanti kalian dihadapkan dengan suatu permasalahan dan ada pernyataan, nanti kalian diminta menentukan pernyataan tersebut benar atau pernyataannya bernilai salah. Untuk lebih jelasnya bisa kita coba lihat contoh soal. Jadi di sini ada gambar kerangka atap rumah. Nah, dengan catatan yang diminta ada pernyataan di sini. Katanya tinggi atap adalah 3 dikali sin 40 derajat. Nah, ini kan kembali ke konsep trigonometri. Mungkin untuk lebih jelasnya gambarnya kita pisah ya. Nah, kita hanya butuh segitiga siku-sikunya saja. Berarti ini 40 derajatnya, ini 3 meter sudut siku-siku, dan ini yang mau diminta. Nah, pahami konsep trigonometri yang awal.
kalau dari sudut siku-siku ditarik garis, maka ini adalah sisi miring. Jadi sekali lagi ya, sudut yang ditarik di depan sudut siku-siku itu namanya sisi miring. Nah, kalau dari sudutnya kan 40 derajat. 40 derajat adanya di sini. Tarik garis lurus, ini namanya adalah sebagai sisi depan. Sisanya, ini adalah sisi samping. Kalau kita mau mencari nilai X itu kan adalah depan yang diketahui. Yang diketahui adalah sampingnya. Depan samping berarti seharusnya yang dimasukkan adalah nilai dari tan 40 derajat. Nah, sekarang kita lihat dulu. Untuk depannya X masukkan. Sampingnya adalah 3, sama dengan tan 40 derajat. Kita mau mencari nilai X ataupun mencari tingginya. Berarti 3-nya kan pembagian, pindah kita kali. Jadi X sama dengan 3 dikali tan 40 derajat. Nah, jadi seharusnya 3 dikali tan 40 derajat. Tapi di sini kan sin, berarti ini adalah pernyataan yang bernilai salah. Untuk soal berikutnya adalah tipe pilihan ganda. Jadi kalau pilihan ganda seperti yang sudah sering kalian temui ya, kalian harus memilih satu saja jawaban. Nah, di sini kita lihat contoh soalnya. Seorang pasien memiliki kelainan tulang ke arah samping sebesar 40 derajat. Yang diminta nyatakan dalam ukuran radian. Berarti kalian diminta mengubah dari derajat ke dalam ukuran radian. Ini juga sudah pernah ya. Jadi kalau dari derajat mau dirubah ke ukuran pi radian, caranya kalian cukup bagi saja dengan 180 derajat. Nah, sekarang kita lihat sudutnya di soal adalah 40 derajat. Dibagi dengan 180 derajat. Ketika sudah sampai sini, bisa sama-sama diperkecil. Yang bisa membagi 40 dan 180 adalah 20. Berarti sama-sama dibagi 20. Dapat 2, 180 dibagi 20 dapat 9. Jadi hasilnya adalah 2/9 pi radian. Berarti kalian coret opsi yang B. Nah, cukup satu opsi saja yang dicoret. Untuk tipe soal berikutnya adalah tipe menjodohkan. Jadi di sini untuk menjodohkan, apabila ada soal, sedangkan di sebelah kanannya ada jawaban secara acak. Jadi kalian harus jawab semua soal tersebut dan kalian pasangkan dengan jawaban yang sudah disediakan. Oke, untuk lebih jelasnya, kita coba nomor 1. Di situ ada sin pi per 4. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Kalau nilai dari pi itu adalah 180 derajat. Jadi sekali lagi, pi adalah 180 derajat. Kalau 180, ini kan per 4, berarti dibagi 4. Ya, berarti dapat nilainya adalah 45. Jadi, nomor 1, sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat. Untuk penyelesaian, lihat tabel istimewa. Nah, sin 45 itu kan ada nilainya setengah akar 2. Untuk cos 45 ini juga sama, setengah akar 2. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Akarnya kan sama. Kalau akarnya sama, cukup depannya saja. Jadi setengah tambah setengah. Jadi 1 akar 2. Kalau satunya tidak usah ditulis, ini juga nggak jadi masalah. Jadi dapat ya, 1 akar 2. Maka yang ini kalian pasangkan ke sini. Lanjut. Masing-masing pertanyaan harus dijawab. Pertanyaan nomor 2. Tan pi per 6. Nah, ini untuk nilai pi kan 180. Berarti bisa kalian gunakan tan 180 dibagi 6. Sama saja seperti tan 30 derajat. Dikurang kotangan pi per 3. Nah, pi per 3 berarti 180 dibagi 3 dapat 60 derajat. Nah, ini tinggal kalian rubah nilainya. 30 tan 30 adalah 1/3 akar 3. Kotangan 60 ini juga sama ya. Tinggal kalian lihat tabel sudut istimewa. Dapat 1/3 akar 3 juga. Karena sama, berarti dapat nilainya 0. Jadi nomor 2 kalian pasangkan ke sini. Lanjut, untuk soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3, bentukan rumusannya ini sudah pernah kita bahas. Apabila ada sin cos tambah cos sin, ingat rumus yang ini.
sin buka kurung A plus B sama dengan sin A kali cos B tambah cos A kali sin B. Nah, ini kan bentukannya mirip. Berarti A-nya adalah yang depan, yaitu 50, B-nya yang belakang, yaitu 10. Tinggal kalian masukkan saja. Jadi sin 10 tambah 50. Jadi dapat sin 60 derajat. Sin 60, 1/2 akar 3. Nah, ini tinggal kalian pasangkan ke sini. Lanjut ya, untuk yang nomor 4. Untuk bentukan nomor 4, sekarang kalau rumusannya adalah cos-cos. Nah, untuk rumus cos-cos, gunakan rumus yang ini. Jadi, apabila ada cos A, kemudian plus B, ini sama saja seperti cos A dikali cos B. Pahami kalau cos rubah tanda, jadi min sin A kali sin B. Berarti nomor 5 mirip ya dengan rumus yang ini. Nomor 4 mirip dengan rumus yang ini. Berarti sama kayak tadi, ini depannya adalah A, belakangnya adalah B. Tinggal kalian masukkan cos A plus B. Jadi cos 25 tambah 20, cos 45. Cos 45, 1/2 akar 2. Nah, tinggal kalian pasangkan berarti ke sini. Sisanya boleh dihitung, tapi kalau tidak juga tidak jadi masalah. Ini maaf, 2 ya. Kalau tidak kalian hitung, otomatis kan dapat jawabannya. Nah, itu 2. Ini adalah tipe soal menjodohkan. Di sini ada sedikit catatan tambahan. Jadi apabila nanti ada pertanyaan inverse metrik, langkah awal yang harus kalian lakukan, kalian harus menentukan terlebih dahulu determinan. Nah, contoh nih kalau misalkan ada metrik seperti ini, berarti sama ya bentuknya, ini A, B, C, D. Cari dulu determinan. Determinan tadi rumusnya sudah A kali D dikurang B kali C. Kalau kita masukkan A-nya 2, determinannya 12, B-nya min 8, C-nya min 3. 24 dikurang min kali min kan plus. 8 kali 3 berarti 24. Ketika kalian kurangkan, determinannya adalah 0. Nah, tambahan. Jika determinan adalah 0, maka dia tidak punya inverse. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau mau mencari inverse metrik, cari dulu determinannya. Jika determinannya bernilai 0, maka disebut sebagai metrik singular atau dia tidak mempunyai inverse. Oke, demikian untuk PAT hari ini. Mungkin nanti tinggal dibaca-baca kembali. Semoga sukses PAT-nya.